Selamat siang, Pak. Mana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Tawuran sepi Pak. Sepi. Sepi, kok bingungan di laptop. Pak, Pak. Iya, Pak. Begini. Pak, kami dari Satpol Air Lamongan, Pak ya. Memberikan himbauan, Pak ya. Sekarang ini kan musim timur. Sebelum berangkat, perhatikan kaki ini dulu. Sinauni ya. Ya Pak. Terus jangan lupa nanti alat keselamatan ya. Jaket. Nah, kalau ini jaket ban ya. Tuh. Wis, saya doakan nanti along mari. Mari tak parani along ya. Amin, amin. Amin. Terus Pak, mana Pak ya wis itu. Ya wis, nuwun. Wis ya. Monggo. Ya. Masih terakhir yang masuk ke kita itu dari si keluarga itu ditelepon suaminya itu pas waktu mau melaut itu pas tanggal 3 itu pas waktu mau melaut dalam pamitan. Setelah itu HP tidak bisa dihubungi HP-nya, tapi di laut itu dia itu bekerja bareng sama saudara Pendi, komunikasi lewat radio itu selama 3 hari. Jadi kalau 3 hari dari sini itu berarti hari kelima itu lewat radio. Setelah hari kelima itu radio sudah tidak bisa dihubungi dari teman terdekat ya. Tapi dari pihak keluarga yang ditinggalkan ini sendiri pada waktu itu juga ada upaya untuk menghubungi Di suami. telepon mulai dari itu sudah tidak ada jawaban. Radionya HP-nya tidak bisa semuanya. Nggak bisa dihubungi semua Nggak bisa Pak ya? semuanya. Ada 15 HP yang membawa orang, 15 orang anak mungkin yang membawa HP tapi tidak bisa tuh semuanya. Sampai sekarang Pak, Sampai sekarang posisi di mana di mana tidak tahu. Tapi kebiasaan mereka itu kalau melaut itu mesti ke arah timur di wilayah Mas Lembu Kangean. Biasanya orang sini mencarikan di sana, antara Mas Lembu sama Kangean. Tengah-tengahnya sana. Detik terakhir 30 detik terakhir. Ya kita harus pakai feeling kita sendiri Pak, karena tomat itu kan banyak, peserta banyak, jadi kita pakai feeling aja, kita nggak tahu itu
mengenai teman atau mengenai lawan. Yang penting kita ikut memeriahkan acara ini. Kalau amunisi kita ambil seitunya Pak, nggak sebanyak-banyaknya. Karena Perang Tomat itu menjadi satu rangkaian event festival Gunung Slamet untuk sebuah cerita nama tercetusnya Desa Serang. Gimana kok bisa jadi Perang Tomat itu Pak? Oh iya, karena dulu sesuai pada zaman dahulu sesuai cerita para sesepuh kita dulu itu sering terjadi di Desa Serang itu sering terjadi perang ujungan antar sesepuh antar para jawara di Desa Serang ini. Terus jadi sekarang diteruskan dengan bukan menggunakan ujungan menggunakan senjata tajam tapi menggunakan tomat karena pada saat itu tomat sering melimpah dan Penyidiknya keluar, penyidiknya satu ikut ya. Penyidiknya satu ikut ya. Berat. Jadi kita juga kurang informasi mengenai pemilik rumah. Ya. Kalau sehari-harinya kosong atau gimana Pak ini Pak? Sehari-harinya kosong sih ya, tapi yang jaga hanya yang jaga aja. Tapi cocoknya pernah. Oh, saya tidak pernah ketemu sama sekali. Belum pernah interaksi Iya, langsung itu. kebetulan ini kan ada klaster medi. Ya, kita ada di BGH. Saya juga jarang ke sini. Gitu. Jadi memang dan kurang berbaur memang. Sosok. Ada informasi sosoknya siapa sih? Dapat informasi dari ketua RT sih nggak ada lah informasi tentang yang bersangkutan, dan di sini memang sering terjadi ya, hal-hal ini sering terjadi tapi bukan penggerbekan seperti ini gitu. Narkoba di sini kan sering juga, tapi memang kebanyakan yang terjadi itu kita nggak kenal sama sekali warga itu. Aktivitasnya mungkin sehari-harinya Nggak ada di sini, mereka nggak ada sama sekali. Kadang-kadang memang kata yang jaga, saya juga baru tahu yang jaga kadang-kadang datang terus nginep, tapi terakhir udah nggak pernah. Kan renovasi, katanya baru direnovasi sejak itu memang nggak ada kejadian apa-apa di sini. Udah berapa lama nih Pak tinggal di sini Pak? Ini dia beli dari tahun 2010 kalau nggak salah tadi. Iya. Oh, di dalam Pak mungkin ada gambar atau foto, mungkin sosok apa mungkin? Nggak kenal saya tadi fotonya juga. Ada ibu-ibu yang saya lihat tadi foto nggak kenal. Foto keluarga atau gitu. Jadi tadi cuma ibu-ibu doang yang di tempat saya berdiri itu cuma ibu-ibu doang. Nggak ada lagi foto-foto lain. pemilik atau apa itu ibu-ibu itu? Nggak tahu juga, hanya juga dan nggak kenal sama sekali. Pak, pemilik rumah ini sebelumnya lapor nggak sih Pak ke RT atau Enggak, Pak? itu yang tadi saya sesalin, mereka tidak lapor sama sekali, terus ya, kejadian semacam ini. Tapi banyak lah, karena memang Sentul wilayah kita itu kan dulu villa ya, jadi memang satu sama lain tidak kenal. Nah, sekarang pergeseran, sudah ada orang banyak tinggal di sini gitu. Jadi ya rata-rata memang ya kurang guyup lah. Tapi memang sebetulnya emang betul untuk didata tuh. Ya,
karena sudah sering kejadian penggerebekan narkoba dan sebagainya, kami mewajibkan sekarang warga-warga untuk melapor kepada RT-nya dan ya KRT-nya lah, terus laporan terakhir ke RW-nya. Ya, ini artinya belum pernah. Belum tahu. Tadi ketua RT lapor sama saya juga belum pernah dia lapor. Dan atas nama juga nggak tahu ya Pak? Nggak tahu juga. Tadi saya ditanya PBB-nya siapa, nggak tahu juga. Kita kurang informasi sih. Nggak ada yang mencurigakan Pak ya? Maksudnya sebelum penggerebekan ini Pak? Nggak ada, karena kita kan ada balai warga ya di sana yang sering lewat sini, nggak ada yang mencurigakan. Ladies and gentlemen, the clock is now Indonesia Industri Unveil. Next, the joint front Saya statement. berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Lihatnya kemana? Yang dipugar ini bukan candi utama, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat semua, rekan-rekan media, yang dipugar ini adalah perwara-perwara yang di sekitar candi utama, jumlahnya ada 224, yang pada saat ini masih baru terbangun 6. Jadi masih ada banyak sekali yang belum dipugar. Nah, yang akan diberikan bantuan oleh PM Modi itu adalah 1 kuadran atau 1/4 saja dari perwara dari keseluruhan kompleks Candi Prambanan ini. Jumlahnya sekitar 54 perwara di Northeast. Northeast itu adalah timur laut dari Candi Prambanan. Jadi baru 1/4-nya saja yang dibantu, dan oleh karena itu tadi Pak Prabowo juga sudah menyatakan gitu bahwa kita dengan adanya kerjasama konservasi ini, Indonesia akan juga turun bersama-sama gitu ya. Jadi intinya dari kolaboratif culture heritage conservation ini adalah people to people exchange, di mana akan ada terjadi transfer of knowledge, terjadi digitalisasi, dokumentasi, menggunakan tenaga pemindai 3 dimensi, ada AI juga, dan juga kita menggunakan teknik anastolisis di dalam arkeologi, yaitu tidak akan ada perubahan dari bentuk-bentuk asli, bentuk aslinya dipertahankan, lalu juga dilihat ada integritas dari keseluruhan kompleks candi ini, dan dari situ akan dicoba dibangun dan dicari batu-batu lama sebisa mungkin. Nah, baru kalau tidak ketemu bagian-bagiannya, disitulah kita akan menggunakan bagian-bagian yang baru. Kick-off-nya sendiri kapan Bu? Dari letter of intent yang kemarin sudah ditandatangani, dimulai 1 bulan sejak penandatanganan. Nanti kami dari kebudayaan itu, kami dari Museum dan Cagar Budaya bersama juga dengan Balai Pelestarian Kebudayaan di bawah Kementerian Kebudayaan, kami akan mengawal kegiatan ini. Jadi walaupun dari pihak India akan mengirimkan namanya Archaeological Society of India, semacam MCB-nya di India gitu, tapi yang akan melihat nanti juga dari Kementerian Kebudayaan gitu.
Berarti untuk 1 bulan besok itu kick-off-nya dan durasi pengerjaan sekitar 5 tahun untuk sekitar 50 sekian perwara itu. Yang direncanakan di awal adalah proyek ini selesai dalam 10 tahun. Cuman tadi mungkin karena excited juga, Pak Presiden juga sudah mengumumkan dan mungkin berbicara bersama-sama dengan PM Modi bahwa akan dicoba diselesaikan semua perwara yang belum terbangun sebelum 2029. Itu yang ingin dicapai itu ya tadi. Biasa ya, maksudnya apabila terjadi rekonstruksi untuk candi-candi perwara, kami tidak akan menutup candi secara total, tapi kan ada zonasi-zonasinya. Mungkin tadi Ibu SD sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, dan kami tentu akan mengikuti arahan dari MCB. Jadi di mana area-area yang harus ada pembangunan candi-candi perwara itu mungkin kita tutup untuk publik, sementara area yang lain yang tidak, ya itu tetap kita buka untuk publik. Jadi sifatnya itu sangat fluid sekali. Kita akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari MCB selaku penanggung jawab untuk zona 1. Gitu. Di area mana saja Bu nanti? Ya sampai sekarang kan belum ada kan. Ini kan baru saja MOU terjadi, secara gambar teknis belum ada. Nah tentunya tadi kalau nggak salah Ibu Esi sampaikan bahwa pada saat kita masuk candi yang pertama adalah di sisi kanan. Nah area itu akan menjadi tempat pembangunan candi perwara. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, yang sebelah sini tuh yang kecil itu adalah yang the latest yang baru dibangun tahun 2023 baru selesai. Tapi setelah itu belum ada lagi. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, bayangkan batu-batu ini semua nanti akan ada candi-candi kecil yang mengelilingi Candi Prambanan. Makanya disebut 1000 candi, tapi sebenarnya jumlahnya nggak sampai 1000 sih gitu. Tapi meski ada pemugaran, yakin kunjungan tetap kita jaga, karena ini sama halnya pada saat kita revitalisasi Borobudur, itu pun juga seperti itu. Jadi ada beberapa area kita sterilkan sehingga secara kegiatan untuk revitalisasi berlangsung dengan aman, dan pengunjung juga merasa nyaman dan tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan revitalisasi. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.